Dikisahkan pada zaman dulu, hidup dua orang pemuda yang dikenal dengan sebutan si buta dan si bungkuk. Si buta memiliki tubuh kekar, tetapi tidak bisa melihat. Sedangkan si bungkuk dapat melihat tapi sayang, badannya bungkuk. Keduanya merupakan sahabat karib, kemana-mana selalu bersama, mereka saling melengkapi atas kekurangan mereka masing-masing. Namun, ada satu sifat buruk yang melekat dalam diri si bungkuk, yaitu ia sering berbuat licik. Saat itu, mereka diundang pesta selamatan di rumah tetangga. Pemilik rumah membagi nasi dan lauk pauknya yang sudah dipersiapkan di dalam piring. Sewaktu si bungkuk melihat lauk di dalam piring berupa sepotong daging dan sayur labu, maka si bungkuk segera menukar sepotong daging dari piring si buta dengan sayur labu miliknya. Kikir sekali pemilik rumah ini. Masak, pesta selamatan, hanya sayur labu, keluh si buta, sambil mengunyah sayur labu. Si bungkuk pura-pura tidak mendengar apa yang diucapkan si buta. Ia tetap makan dengan lahapnya. Pada suatu hari, si bungkuk mengajak si buta berburu rusa ke hutan. Si buta sangat senang mendengar ajakan si bungkuk. Ia segera menuntun anjing pelacak miliknya. Sedangkan si bungkuk mempersiapkan tombaknya. Sebelum berangkat, si buta ingin tahu bagaimana cara membagi hasilnya nanti. Begini kawan, hasilnya kita bagi dua sama rata, kata si bungkuk. Si buta pun senang sekali mendengar cara pembagian yang adil itu. Lantas mereka pun segera berangkat ke hutan, dengan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh anjing pelacak. Sewaktu mereka sedang istirahat di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba ada seekor rusa jantan muncul dari rerimbunan pepohonan. Si bungkuk segera melemparkan tombaknya, dan tepat mengenai tubuh rusa tersebut. Seketika itu juga, rusa itu tidak berkutik. Kita beruntung. Baru beberapa saat kita berada di hutan ini, sudah mendapatkan hasil, kata si bungkuk. Si buta pun mempercayai apa yang dikatakan si bungkuk. Ketika akan membagi hasil buruannya tersebut, muncul niat licik si bungkuk. Daging rusa tersebut semuanya dimasukkan dalam bagiannya, sedangkan si buta hanya mendapatkan sisa daging yang menempel pada tulang rusa. Mereka segera pulang, dan membawa daging rusa yang siap dimasak. Karena kita sudah mendapatkan bagian yang adil, maka kita harus masak sendiri-sendiri, kata si bungkuk, sambil mempersiapkan bumbu dapur. Setelah selesai memasak, mereka segera menggelar tikar di lantai. Masakan yang sudah siap santap, dihidangkan sendiri-sendiri. Lantas mereka pun makan bersama-sama. Piring si bungkuk penuh dengan daging empuk, sedangkan piring si buta penuh dengan tulang. Nikmat sekali, kata si bungkuk, sambil mengunyah daging masakannya. Sedap, sahut si buta, sambil memegang tulang iga hasil masakannya. Sayangnya hanya rusa kurus yang kita dapat, gumam si buta. Lain kali kita harus mendapatkan rusa yang lebih gemuk, supaya dagingnya banyak, ujarnya lagi, sambil tersenyum licik. Si buta semakin bersungguh-sungguh, karena ternyata yang dimasaknya hanya tulang semua. Tapi walaupun tulang yang dimasak itu keras, namun si buta tetap makan. Ia merasa sayang kalau hasil masakannya dibuang. Karena sangat keras, si buta pun mengerahkan sekuat tenaga untuk menggigit tulang-tulang itu. Saking kuatnya, sampai bola mata si buta melotot bagaikan mau loncat dari lubangnya. Aneh bin ajaib, atas kehendak Tuhan, seketika itu juga mata si buta dapat melihat.
Si buta pun senang bukan kepalang, ia melompat sambil berteriak kegirangan. Si buta menatap apa yang terjadi di sekelilingnya. Apakah aku tidak keliru, kata si buta dalam hati, saat itu ia melihat hanya tulang-tulang rusa di piringnya, sedangkan di piring si bungkuk daging empuk semua. Merasa dibohongi, ia pun marah pada si bungkuk. Seketika ia mengambil tulang yang ada di piringnya, dan berniat untuk memukul si bungkuk. Si bungkuk pun bergegas lari untuk menghindari kemarahan si buta. Tapi sayang, ia terjatuh. Tanpa ampun si buta memukuli punggung si bungkuk berkali-kali. Dan keajaiban kembali terjadi. Setelah menerima pukulan bertubi-tubi dari si buta, malah membuat punggung si bungkuk menjadi seperti manusia normal, dan tidak bungkuk lagi. Si bungkuk pun berteriak kegirangan. Ia pun merasa senang bukan kepalang. Akhirnya mereka berdua saling berpelukan dan meminta maaf satu sama lain. Dan persahabatan mereka pun semakin erat dan akrab.